Halo, assalamualaikum. Entah bagaimana, kok saya baru sekarang ya tertarik dengan TWS earphone dengan kodek LDAC yang bisa dibilang salah satu yang termurah ini. Padahal fiturnya juga lengkap loh ya, selain ANC yang absen tentu saja. Iya, ini dia Soundpeats Mini HS atau HS. Betul, warnanya beige alias krem, cakep banget, dan dua warna lain ada biru muda yang sama soft serta hitam yang lebih tegas. Harganya saat saya beli itu Rp399.000 dan pas lagi kena diskon Rp50.000 lagi. Sehingga rasanya worth it banget. Apalagi ternyata ukuran case-nya mungil banget dan finishingnya matte, terasa mewah ya, dan looks-nya gimana nggak kece coba. Lihat aja detail dari sisi persisinya. Ya, walaupun ada tulisan high-res audionya yang memang kayak pamer sih. Bisa dibilang intimidating, tapi mudah-mudahan nggak ada yang menilai norak ya. Karena asli, saya suka banget dengan looks dan size-nya ini, termasuk kehadiran fitur dual device alias multi-point connection. Loh, emang ada? Ada, tapi memang harus diaktifkan dari aplikasi Soundpeats dulu, dan kita harus memilih. Karena kalau dual device connection-nya aktif, maka kodek LDAC-nya mati. Alasannya saya terkasih karena mungkin si chipsetnya ini punya keterbatasan bandwidth transmisinya, dan untuk alasan itu, saya memilih buat menyalakan dual device connection dan mematikan kodek LDAC. Cuma ternyata kalau nggak pakai LDAC, dia turunnya itu nggak ke AAC dulu, langsung ke SBC ya. Sementara spek lainnya, dia menggunakan Bluetooth sudah terbaru 5.3, ya belum 5.4 tapi sudah baru lah ya. Kemudian berat per buds-nya hanya 4 gram dan itu sudah include baterai 40 mAh. Sementara di charging case-nya yang mungil itu, ada cadangan baterai 400 mAh lagi. Untuk latency, diklaim serendah 60 millisecond dan juga ada gaming mode yang diaktifkan dengan tap 3 kali di kiri atau via aplikasi. Jadi ya, earphone ini memang sudah didukung aplikasi Soundpeats di smartphone, di mana di apps ini kita bisa atur equalizer, termasuk adaptive EQ yang akan melakukan personalisasi melalui hearing test terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa set juga gaming mode dan menyalakan dual device connection juga. Sementara touch controlnya sudah dibikin default ya, nggak bisa diubah, di mana tap 1 kali itu buat atur volume, tap 2 kali buat play dan pause, tap and hold buat pindah track, dan tap 3 kali buat toggle gaming mode di kiri dan voice assistant di kanan. Lanjut ke pengujian rutin, hasilnya bass shaker testnya rapi amat. Rapi banget. Dan virtualisasi 8 arah akurat, jarak juga bisa dirasakan juga, mantap lah ini sound stagingnya nggak kaleng-kaleng. Delay buat nonton video sudah aman sebetulnya, cuma kerasa kalau pakai gaming mode bakal lebih on point lagi ya, lebih sinkron. Dan buat main PUBG Mobile, di mode normal, ekor langkah itu bisa 2-3 langkah, sementara gerakan mendarat dan memukul atau tutup pintu itu hampir on point ya. Bakal kerasa on point banget kalau dinyalakan gaming mode-nya. Dan ekor langkah juga menurun maksimal tinggal 2 langkah saja. Artinya apa? Artinya gaming mode-nya ngefek. Sementara buat mikrofon saya menilai agak mendem, gain-nya cukup tapi nggak begitu tinggi, detail mah udah bagus, karakter juga natural dengan sedikit efek kompresi yang masih kentara. Hanya noise nggak signifikan teredam ya, malah bagusan mikrofonnya Soundpeats clear sih kalau kata saya. Jadi AI noise cancelling di earphone ini menurut saya masih biasa aja. Coba deh simak sampel berikut ini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Soundpeats Mini HS ya. Saya sudah ganggu suaranya di kanan dengan kipas angin dan di kiri sebuah video cafe noise saya setel untuk ambient sound. Gimana suaranya? Habis ini saya berhenti bicara dulu. Barusan ketika saya berhenti bicara, apakah noise-nya ikut turun juga? Karena kan dia punya AI noise cancelling buat perekaman suara ya. Ternyata nggak punya ANC, tapi punya ENC atau AINC. Nah, habis ini saya nyalakan lagi kipasnya ke level paling tinggi. Silakan disimak terus. Lalu saya matikan videonya dan kipasnya. Silakan disimak. Apakah sekarang suaranya jadi lebih bulat dan lebih berisi, lebih enak didengar, lebih jelas detailnya atau tidak? Dan buat earphone harga 400.000 kurang, segini bagus atau tidak? Lanjut ke karakter suara, ini adalah earphone yang sesuai selera saya, di mana untuk bass-nya itu punch-nya dapat, deep dan layeringnya juga kerasa, nggak asal bertenaga tapi lebih kerapi dan terkontrol. Bulat dan juga empuk kayak marshmallow.
Dan vokal, bening, berimbang, dan sangat natural ya. Enjoyable banget, asli bikin merinding dengerin lantunan suara bidu wanita yang menyebar nada-nada sendu di kala senja. Malah ke bawah mellow ya. Dan treble pun clear ya, sparklingnya bisa terasa dengan baik, nggak banyak kena distort, dan ceringnya asyik tanpa jadi terlalu tajam ke gendang telinga. Jadi enjoyable buat dengerin semua sektor di earphone ini rasanya. Balance, iya balance. Saya sendiri udah nggak enjoy earphone yang terlalu ngebas tapi mengorbankan sektor lain nih sekarang. Untuk detail suara, ini terbilang cukup dan sound stagingnya saya nilai keren, luas dan terasa hidup. Jadi kalau kamu nggak mewajibkan kehadiran ANC, Soundpeats Mini HS ini nggak boleh dilewatkan, wajib masuk daftar rekomendasi di kelas harganya. Looksnya kece pisan, fiturnya juga lengkap, dan karakter suara balance dan hidup membuatnya cocok dipakai di beragam skenario. Saingan beratnya malah datang dari keluarganya sendiri. Kalau butuh SQ lebih detail lagi dan lebih mewah, ada Soundpeats Engine 4. Ya, kalau mau ini nambah budgetnya nggak nyampe 200.000 sih. Tapi kalau kamu pengen berhemat, ngejar mikrofon, udah Soundpeats clear aja ya. Saya cek ini sekarang jadi best seller loh. Sementara Soundpeats Mini HS ini jelas buat si kuping tajam, maksudnya buat mereka yang bisa bedain kualitas suara high-res dengan kualitas bitrate standar. Ya, kodek LDAC ini umumnya sudah didukung oleh kebanyakan smartphone Android, tapi ingat nggak bisa barengan dengan fitur dual device connection-nya ya. Gimana? Udah butuh link pembelian? Oke, langsung aja klik more di bagian deskripsi dan cek link ke lapak online yang saya sertakan. Terserah kamu bisa bayarnya di mana, Shopee boleh, Topet boleh, tapi better beli di official store ya. Jaga-jaga kalau mau urus garansi nanti, biasanya invoice dari official store bakal lebih mudah diurus dan diterima. Oke, selamat berburu dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.